Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Etika Bisnis dan Kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Fitriani SEMM. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini dengan judul Perspektif Etika Bisnis dalam Ajaran Islam dan Barat. So, langsung saja inilah video presentasi dari kelompok kami. Berbicara tentang manusia, tentu tak luput dari pembahasan mengenai perilaku atau tingkah laku. Nah, menentu kebaikan dan keburukan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia itu merupakan tujuan dari etika. Etika sendiri merupakan sesuatu hal yang penting untuk dipelajari karena dalam hidup kita akan selalu diperhadapkan dengan penilaian di tengah masyarakat. Adapun ukuran yang dapat dijadikan penilaian terhadap perbuatan benar yang bisa dilakukan dan perbuatan salah yang tidak boleh dilakukan itu banyaklah ragamnya. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu dihadapkan dengan penilaian di tengah masyarakat. Lantas bagaimana seharusnya kita menempatkan etika dalam berbisnis? Oleh sebab itu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan melalui video ini bagaimana sih perspektif etika bisnis dalam ajaran Islam dan Barat. Bersama kami, kelompok 2 yang terdiri dari saya, Wandi Januar, dan rekan tim saya atas nama Nur Zamna, Andi Nilasari, Muhammad Ridwan, dan Armil Adriansyah. Pembahasan dalam presentasi kami terdiri dari 5 poin. Yang pertama, pendahuluan yang dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Kemudian definisi etika bisnis dalam Islam dan Barat, kemudian persimpangan dari keduanya, dan penarikan kesimpulan. Nah, manusia sebagai makhluk sosial, masyarakat selalu akan melakukan penilaian terhadap apa yang kita lakukan. Etika dan agama selalu berkaitan, di mana antara etika dan agama ini selalu memiliki timbal balik di antara keduanya. Ketika kita berbicara tentang etika dalam hal umum, itu selalu identik dengan tingkah laku, kebiasaan, atau adat istiadat. Secara umum, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang dalam bentuk jamaknya adalah taeta, yang berarti adat istiadat dan kebiasaan. Secara istilah, etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia yang berdasarkan prinsip-prinsip yang sistematis tentang tindakan moral yang benar. Dalam Islam sendiri, etika itu sering dikenal atau diistilahkan sebagai sebuah akhlak. Kata akhlak sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yakni khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Etika Islam dan etika Barat itu sendiri akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kerja saya, Andi Nilasari. Etika Islam dan etika Barat. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari segi teologis dan humanitis. Saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu teologis. Menurut Solisah dalam bukunya Etika Perspektif Teori dan Praktik mengklasifikasikan etika berdasarkan perspektif insider. Di abad klasik saya mengambil pendapat 3 tokoh tentang etika Islam, yaitu Ibnu Miskawai, Ibnu Hasam, dan Al-Ghazali. Menurut Ibnu Miskawai, ajaran etika berpangkal pada teori jalan tengah. Intinya, menyebutkan bahwa keutamaan akhlak secara umum diartikan sebagai posisi tengah, ekstrim kelebihan dan ekstrim kekurangan masing-masing jiwa manusia. Menurut pandangan Al-Hasam, yaitu tentang etika religius didasarkan pada basis Al-Quran dan Al-Hadis, dan cenderung melepaskan kepelikan dialektika serta memusatkan secara langsung. Menurut Al-Ghazali, yaitu bahwa etika sangat perlu diterapkan dalam kegiatan bisnis. Dengan menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan bisnis bertujuan untuk menghindari kecurangan yang kemungkinan terjadi dan menyebabkan kerugian pihak-pihak di dalamnya. Di abad pertengahan saya mengambil pendapat Ibnu Taymiyah. Menurut Ibnu Taymiyah,
Ketika manusia menentukan keputusan tentang mana yang baik dan tidak baik berdasarkan argumen manapun, sebelum itu seseorang harus mempunyai kepastian etis. Di abad modern saya mengambil pendapat Fazlur Rahman. Menurut Fazlur Rahman, zaman semakin berkembang dan di sisi lain permasalahan sosial juga mengalami perkembangan, maka ajaran Islam yang masih general memerlukan rasio manusia dalam rangka pengembangannya sebagai solusi atas permasalahan sosial yang ada. Bagaimana dengan etika Barat? Barat dari masa ke masa mengalami perubahan. Situasi dan kondisi masyarakat yang sedang terjadi pada saat itu tentunya berkaitan dengan periodisasi. Klasik menekankan nilai etika berdasarkan pada wahyu, benar atau salah tindakan tergantung dengan apa yang terdapat dalam wahyu. Di abad pertengahan tidak diberinya kesempatan bagi akal dalam menunjukkan eksistensinya yang disebabkan penguasaan gereja sangatlah dominan. Modern tidak diberinya kesempatan bagi akal dalam menunjukkan eksistensinya yang disebabkan penguasaan gereja sangatlah dominan. Kontemporer, zaman kontemporer nilai etika dilihat dari gejala sosial 3 struktur. Kali ini saya akan membahas tentang etika Islam dan etika Barat. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari segi teologis dan humanitis. Humanitis dalam Islam, humanisme dalam Islam mengandung semangat ketuhanan, berbuat baik, akhlak dalam Islam, atau dapat juga dikatakan sebagai tindakan yang bermoral. Humanitis di dunia Barat, ada beberapa aliran etika yang berkembang di Barat, di antaranya pertama hedonisme, kedua utilitarianisme, dan yang ketiga pragmatisme. Humanitis di dunia Barat. Dunia Barat seperti mengalami trauma akibat dari zaman kegelapan, di mana pada saat itu manusia yang seharusnya memiliki kebebasan dalam berpikir malah dibatasi oleh otoritas gereja. Sehingga ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk merdeka, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membebaskan diri. Akibat yang dirasakan dari terbebasnya Barat dari zaman kegelapan adalah membuat Barat mendasarkan segala sesuatu yang berkenan dengan keinginannya pada rasio dan empiri atau sesuai dengan kepentingan manusia tanpa harus mengikut sertakan wahyu. Ada beberapa aliran etika yang berkembang di Barat, diantaranya pertama hedonisme. Bagi hedonisme kodrat manusia itu sesungguhnya adalah merasakan kenikmatan. Maka sesungguhnya manusia yang menyerahkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang memberikan kenikmatan, bagi manusia dikatakan sebagai suatu tindakan yang baik. Yang kedua, utilitarianisme adalah paham atau filsafat moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan sebagai prinsip moral yang paling dasar. Etika utilitarianisme menganggap bahwa sesuatu itu dapat dijadikan sebagai norma moral kalau sesuatu itu berguna, kegunaan atau manfaat suatu tindakan menjadi ukuran normatif. Ketiga, pragmatisme. Pragmatisme atau dikenal juga dengan etika pragmatis berkaitan dengan utilitarianisme, di mana tujuan dari suatu tindakan adalah kegunaannya secara praktis. Salah satu tokoh etika pragmatis ini adalah John Dewey. Ia mengatakan bahwa kebenaran itu tidaklah bersifat mutlak, tetapi akan senantiasa berubah-ubah tergantung dengan situasi dan kondisi. Kebenaran dalam agama pun menurutnya tidak bisa bersifat mutlak, bahkan dianggap tidak perlu dalam penilaian suatu tindakan. Yang terpenting dalam suatu tindakan adalah kegunaannya secara praktis. Di Indonesia, etika pragmatisme sangatlah identik dengan dunia perpolitikan. Ketika etika pragmatis dikaitkan dengan dunia politik, maka ia akan menghasilkan politik yang tidak sehat, yang lebih menguntungkan bagi pribadi penguasa daripada rakyatnya, di mana banyak para pemegang jabatan yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Humanitis dalam Islam. Bagaimana seharusnya hubungan baik yang harus dikembangkan dalam kehidupan manusia? 1. Hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Seperti yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 51 yang memiliki arti
Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama. Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang memiliki arti Allah orang-orang yang tiada merugimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dan negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 3. Hubungan manusia dengan alam semesta. Quran Surah Al-A'raf ayat 85 yang memiliki arti, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka, Syuaib, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armida Driansyah, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait etika Islam dan etika Barat. Namun saya akan menjelaskan pada segi humanitis. Yang pertama, humanitis dalam Islam, yaitu humanisme dalam Islam mengandung semangat ketuhanan, berbuat baik sama dengan akhlak ya, dalam Islam atau dapat juga dikatakan sebagai tindakan yang bermoral. Sementara humanitis di dunia Barat, ada beberapa aliran etika yang berkembang di Barat, diantaranya hedonisme, pragmatisme, dan utilitarianisme. Selanjutnya ada humanitis dalam Islam, bagaimana seharusnya hubungan baik yang harus dikembangkan dalam kehidupan manusia. Ada kemudian 3 ayat yang diangkat dari Al-Quran. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas, Quran Surah Al-Imran ayat 51. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama, itu Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan alam semesta, yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 85. Saya akan menjelaskan terkait etika bisnis dalam Islam. Yang pertama ada etika. Etika berasal dari kata Yunani atau ethos yang berarti tunggal atau adat, kebiasaan, watak, akhlak, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Sehingga etika adalah suatu adat atau kebiasaan baik dari watak, sikap maupun perasaan individu atau kelompok individu masyarakat. Sedangkan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Baik, selanjutnya itu bisnis dalam Islam. Kisbi pada tahun 2000 dalam bukunya mendeskripsikan bisnis sebagai to profit product or service for a profit, menyediakan produk atau jasa untuk sebuah keuntungan. Sedangkan bisnis dalam Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis baik produktif, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa, termasuk keuntungan yang diperoleh, tetapi dibatasi oleh perolehan dan penyandanggunaan yang dikenal dengan istilah halal dan haram. Baik, selanjutnya etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis adalah pengetahuan tentang cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas. Ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis pada bukunya Muhlis dan Edi pada tahun 2015. Dalam penerapan etika bisnis memiliki 5 prinsip, yaitu otonomi, kejujuran, tidak berniat jahat, keadilan, dan hormat pada diri sendiri. Sedangkan etika bisnis dalam Islam adalah norma-norma etika yang berbasis Al-Quran dan hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Etika bisnis Islam memiliki 5 prinsip pokok, yaitu kesatuan atau tauhid, yang kedua kejujuran, sidik, yang ketiga kebermanfaatan, yang keempat bertanggung jawab, dan yang kelima keadilan. Dari masing-masing prinsip ini memiliki indikator-indikator seperti tauhid
tidak mengganggu aktivitas ibadah wajib sholat, dan indikator-indikator lainnya. Yang terakhir ada urgensi penerapan etika bisnis Islam. Urgensi penerapan etika bisnis Islam dapat ditinjau dari 5 aspek, yaitu teologis, watak manusia, sosiologis, teknologi, dan akademis. Ini dalam bukunya Jafar pada tahun 2012. Teologis, sebagaimana dalam menjalankan kehidupan di dunia, termasuk bisnis yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Watak manusia dan sosiologis, yang mana setiap individu yang memiliki sifat serakah dan cenderung amoral termasuk dalam bisnis, maka harus dibatasi dengan etika bisnis Islam. Yang ketiga, teknologi, di mana semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi dalam bisnis ditakutkan akan ada praktik penipuan, serta dalam bidang akademik, di mana perlu adanya pengembangan ilmu tentang etika itu sendiri. Contoh etika bisnis Islam sehingga generasi penerus dalam melaksanakan aktivitas ekonomi termasuk bisnis sesuai dengan moral atau menghindari adanya tindakan amoral seperti praktik monopoli dan menghancurkan perekonomian di dunia. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan Thomas Aquinas adalah hubungan empiris. Selain itu yang sangat dikenal di barat yakni istilah antroposentrisme. Selanjutnya yakni etika dalam istilah biosentrisme yang berpandangan bahwa prinsip moral dalam kehidupan ini adalah kehidupan. Sedangkan etika yang berkembang di barat bersifat sekuler dan antroposentris yang ukurannya dilihat dari aspek rasio dan empiris, ujung-ujungnya hanya digunakan untuk kepentingan manusia semata. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Ketika etika dalam Islam mempunyai ukuran etika yang tidak mengalami perubahan sejak dari masa klasik hingga modern, mereka sama-sama menggunakan wahyu dan akal dalam menentukan baik itu benar ataupun salah. Yang berbeda adalah kadarnya. Dalam etika Islam, ukuran kebenarannya adalah hati nurani yang telah terdidik dengan berpegang pada Al-Quran dan hadis, serta tidak lupa juga dengan peran rasio dalam melakukan penilaiannya. Itulah tadi video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dari video kelompok 2.